Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mendengar kata ruqyah, kebanyakan orang mungkin akan tertuju pada praktek pengobatan mistis untuk menangani penyakit-penyakit non medis seperti kesurupan, guna-guna, santet, teluh, dan gangguan gaib lainnya. Padahal ruqyah tidak selalu berkaitan dengan hal-hal demikian, sebab ruqyah juga digunakan untuk pengobatan medis. Kalau kita coba mendefinisikan, ruqyah merupakan praktek pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa atau zikir-zikir khusus untuk menyembuhkan orang yang memiliki keluhan medis maupun non-medis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu manfaat Al-Quran bagi manusia adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menyampaikan kata syifa atau penawar atau obat pada ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran bisa menjadi obat baik untuk penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Lebih tegas, Imam Ar-Razi mengatakan, jika mayoritas filsuf dan ahli pembuat jimat saja bisa menyembuhkan dengan bacaan-bacaan selain Al-Quran, maka jelas Al-Quran lebih manjur karena sudah mendapat legalitas secara teologis. Masih dalam tafsir Al-Khabir, karya Imam Ar-Razi, Rasulullah SAW menyampaikan, siapapun yang tidak mencari kesembuhan dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan pernah memberikan kesembuhan baginya. Tidak jauh berbeda, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir menyebutkan kata syifa juga memiliki arti obat bagi penyakit medis dengan metode ruqyah, meminta perlindungan kepada Allah dan semisalnya. Imam Al-Qurtubi mendasari penjelasannya dengan hadis panjang berikut ini. Haddatsana Abu Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa sariyatan 'alaiha Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sekelompok pasukan dan Abu Sa'id berkata kepada mereka, dan Abu Sa'id berada bersama mereka. Famarra bi qaryatin fa iza malikul qaryati ladiyun. Pasukan itu kemudian melewati sebuah perkampungan. Ketika itu pemimpin kampung itu digigit hewan melata. Fas'alnahum ta'aman falam yut'imuna wa lam yunziluna. Kami lalu meminta makan kepada mereka, namun mereka enggan memberinya dan tidak menyuruh kami singgah. Famarra bina rajulun min ahlil qaryati faqala, ya ma'syaral arabi, hal minkum ahadun yuhsinu ayyarqiya innal malika yamutu. Tak lama kemudian, salah seorang penduduk kampung tersebut melewati kami dan berkata, wahai sekalian orang Arab, apakah di antara kalian ada yang pandai meruqyah? Karena pemimpin kami hampir mati. Qala Abu Sa'id, fa'ataituhu faqara'tu alaihi fatihatal kitabi fa'afaqa wa bara'a. Abu Sa'id berkata, aku lalu mendatanginya dan membacakan surah Al-Fatih kepadanya. Akhirnya ia siuman dan sembuh. Fa ba'asa ilaina bin nuzuli wa ba'asa ilaina bisyai fa'akalna at-ta'ama ana wa ashabi wa abau ayyakulu minal ghanam. Ia lalu memberi kami persinggahan dan kami beberapa ekor domba. Setelah itu kami menyantap makanannya, namun mereka enggan memakan domba tersebut. Hatta ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratuhul khabar. Ketika kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menceritakan hal tersebut kepadanya. Faqala wa ma yudrika annaha ruqyatun. Qultu ya Rasulullah syai'un ulqiya fi rawi. Qala fakulu wa at'imuna minal ghanami. Mendengar itu, beliau berkata, apa yang membuatmu tahu bahwa ia adalah ruqyah? Aku berkata, wahai Rasulullah, ada sesuatu ilham yang dibesitkan di hatiku. Beliau bersabda, kalau begitu, makanlah dan berilah kami makanan dari domba itu. Melalui ayat Al-Quran dan hadis di atas, jelas bahwa pada dasarnya praktek ruqyah dibenarkan dalam Islam. Masih banyak ayat dan hadis lain yang dijadikan dasar oleh para ulama terkait keabsahan ruqyah ini. Sejumlah ulama bahkan menulis kitab khusus untuk menjelaskan metode pengobatan ini secara komprehensif, seperti kitab ensiklopedi berjudul Mausu'atur Ruqyah fi Ilajis Sihri wa Tahardil Jinni wasyayatin, karya Abu Bara Usama bin Yasin Al-Mani. Lalu bagaimana dengan praktek ruqyah yang tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau tidak masur? Maksudnya tidak diajarkan oleh Rasulullah. Pertanyaan ini memang kerap disampaikan banyak orang,
Pasalnya ada praktek ruqyah yang menggunakan bacaan-bacaan khusus yang bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis, seperti pengobatan menggunakan zikir As-Suryani, yaitu bahasa kuno yang ditemui dalam pengobatan hikmah. Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyatul Kubra menyebutkan bahwa jika dalam praktek ruqyah seumpama terdapat asma suryani, maka tidak boleh membaca dan menuliskannya kecuali sudah mendapat legalitas dari orang yang kompeten di bidangnya. Sebab asma-asma yang artinya tidak diketahui terkadang bisa mengarah kepada kekufuran atau keharaman. Demikian menurut imam kami. Sebab itu para ulama mengharamkannya sebelum tahu maknanya. Dari penjelasan Ibnu Hajar di atas dapat dipahami bahwa kita harus hati-hati dengan pengobatan menggunakan zikir-zikir yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengguna harus tahu artinya terlebih dahulu, dan yang tidak kalah penting memiliki guru dan sanad yang jelas. Sekedar menyebutkan contoh penggunaan asma suryani seperti pada asma birhetiyah yang dijelaskan oleh Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni dalam Mambaul Usul Hikmah. Asma tersebut berjumlah 14 dan semuanya memiliki arti yang jelas sebagaimana Asmaul Husna. Zikir ini tidak bisa diamalkan sembarangan, harus ada guru dan sanad yang jelas. Kesimpulannya, pengobatan dengan praktek ruqyah diperbolehkan dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi dasarnya, dengan catatan jika ada praktek pengobatan demikian tidak ditemukan landasannya baik dalam Al-Quran dan hadis seperti penggunaan asma suryani, maka tidak boleh dilakukan. Ya, dan tidak kalah penting, baik praktisi atau pasien ruqyah harus memiliki keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Sudah paham? Jika ada pertanyaan, silahkan di komen. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share. Semoga yang lain pun dapatkan pengetahuan yang sama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.